Ketika Anxia dengan tergesa-gesa tiba di bandara, dia sama sekali tidak melihat sosokku. Dan yang akan lepas landas adalah penerbangan terakhir malam ini. Sepertinya aku sudah naik pesawat. Anxia buru-buru mencari petugas. Bisakah saya naik pesawat untuk melihat? Saya ingin mencari seseorang, saya benar-benar ingin mencari diri sendiri. Petugas itu menatapnya dengan tatapan jijik. Maaf. Nyonya, penerbangan ini sudah selesai boarding. Kalimat ini menjadi pukulan terakhir bagi Anxia. Dia terus menangis. Memohon padaku. Kumohon biarkan aku naik dan melihat sekali saja. Setelah tetap mendapat jawaban negatif, Anxia berlutut di tanah dan menangis histeris tanpa mempedulikan penampilannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan meninggalkan pesan untukku, Ye Feng. Aku menunggumu di bandara. Maukah kau turun dari pesawat? Sebenarnya kau ingin pergi kemana meninggalkanku? Pada akhirnya, seluruh diri Anxia hampir runtuh. Dalam beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya aku menghilang diam-diam dari dunianya. Setelah menutup telepon, dia menyeka air mata di sudut matanya. Mungkin untuk menghibur dirinya sendiri. Atau mungkin perjuangan terakhir. Ye Feng pasti sedang marah padaku dan pergi untuk menenangkan diri. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Lalu, dengan bantuan petugas, Anxia terhuyung-huyung keluar dari bandara. Terus bergumam. Aku harus cepat pulang. Kalau tidak Ye Feng akan kembali dan tidak bisa menemukanku. Itu akan buruk. Kembali ke villa. Anxia menemukan bahwa barang-barangku tidak ada yang hilang. Ini membuatnya merasa lega. Aku tahu Ye Feng pasti enggan pergi. Jika dia tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal tentang masalah ini, aku tidak akan dengan mudah melupakannya. Namun, berapa lama fantasi ini bertahan? Anxia menemukan bahwa brankas di rumah telah dirampok entah sejak kapan. Dulu dia pernah bertanya padaku apa yang ada di dalamnya. Aku hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Di dalamnya ada barang-barang yang sangat penting bagiku. Tapi sekarang hal terpenting itu menghilang. Membuat suasana hatinya yang baru saja tenang menjadi gelisah lagi. Detik berikutnya, Anxi Yao seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia maju dan mengambil kamera di meja rias. Tetapi secara tak terduga menemukan. Foto-foto tentangku di dalamnya telah dihapus bersih. Keringat dingin menetes dari antara alisnya. Anxi Yao merenungkan alasannya. Telepon An Mu berdering di saat yang tidak tepat. Yao Yao. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin pindah ke sini? Bersama ibu? Bu An Yao Yao. Cantik? Alisnya berkerut menjadi satu. Bu. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Ye Feng sudah pergi. Ibu hanya khawatir kamu akan sedih sendirian. Seketika Anxi Yao hanya merasakan kegelapan di depan matanya. Dia nyaris bersandar pada pegangan tangga untuk menstabilkan dirinya. Bagaimana kamu tahu Ye Feng sudah pergi? Begitu kata-kata ini keluar, An Mu juga sedikit terkejut. Saat ini dia baru tahu. Aku tidak memberitahu Anxi Yao tentang niatku untuk pergi. Sepertinya dia bertekad untuk tidak membiarkan Ye menemukanku. Untuk ini, An Mu hanya menghela nafas ringan. Itu sudah tidak penting lagi. Sebelum kata-katanya selesai, Anxi Yao menutup telepon seolah melarikan diri. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah pergi. Detik berikutnya, dia bangkit dan pergi ke kamar tidur. Berjalan ke tempatku beristirahat dan bekerja siang dan malam. Bagaimana mungkin Ye Feng pergi? Kamu pasti bersekongkol dengan ibu untuk berakting di hadapanku. Benar kan? Dia tahu dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Seharusnya tidak diam-diam melakukan hal yang ambigu. Aku benar-benar sudah tahu kesalahanku. Memikirkan hal ini, dia memanggil nomor teleponku lagi. Detik berikutnya, nada pemberitahuan telepon tidak aktif terdengar.
An Xiao menjadi gila. Seolah-olah membanting semua barang di dalam rumah ke lantai. Pecahan yang berterbangan melukai betisnya. Namun, dia seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Jari-jarinya menancap dalam di telapak tangan. Hampir mengeluarkan darah. Setelah beberapa saat, seolah memikirkan sesuatu, An Xia menelepon rumah sakit. Setelah beberapa percakapan yang menegangkan, An Xia terkejut dan berkata, "Apa katamu? Ibu Ye Feng telah meninggal." "Ya, Nona An, Nyonya Ye meninggal kemarin. Tuan muda Ye sudah mengambil jenazah ibunya." "Lalu, apakah Anda tahu kemana dia pergi?" "Maaf, Nyonya An, kami tidak tahu tentang masalah privasi seperti ini." Setelah telepon ditutup, tubuh An Xia mulai bergetar tak terkendali. Ibu Ye Feng telah meninggal. Tidak heran ekspresinya kemarin begitu tegas. Rasa putus asa yang tak terlukiskan membanjiri hatinya. Dia tahu betapa pentingnya ibuku bagiku. Dan dia juga tahu bahwa alasan dia bisa dengan seenaknya mempermainkan ibuku adalah karena itu adalah faktor yang paling penting. Dan sekarang, jika dia ingin menebusnya, aku hanya punya satu cara terakhir. An Xia berkendara ke penjara tempat ayah Ye berada. Namun, hal yang membuatnya semakin terpukul adalah Ye Qingsan sudah dibebaskan dari penjara kemarin. An Xia langsung membelalakan matanya. Kapan itu terjadi? Putranya datang menjemputnya untuk pergi bersama. Kemarin, sekali lagi kemarin, kelelahan dan penyesalan bersama-sama membanjiri hati An Xia. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lalai padaku. Hingga melupakan dua hal yang begitu penting. Sekarang ayah Ye telah keluar dari penjara. Ibu Ye telah meninggal. Ye Feng juga tidak diketahui keberadaannya. Semua ini akan memutuskan hubungan antara An Xia dan aku. Sepenuhnya, An Xia berjalan tanpa tujuan di jalanan. Kejadian demi kejadian yang terjadi hari ini hampir membuatnya hancur. Di sudut yang sunyi, An Xia berjongkok di tanah dan menangis terseduh-seduh. "Ye Feng, aku pikir kau tidak akan pergi, aku salah. Itu karena aku terlalu percaya diri." Tangisan An Xiao terlalu menyedihkan. Menarik perhatian orang yang lewat untuk melihat. Diiringi isak tangis yang tak henti-hentinya. Penglihatan An Xiao berangsur-angsur kabur. Dunia yang semula normal terus berputar di matanya. Detik berikutnya, dia langsung ambruk ke tanah. Bahkan pingsan menangis di tempat. Ketika dia bangun lagi, dia sudah berada di rumah sakit dan air mata di wajah Han Mu belum sepenuhnya kering. "Yao Yao, akhirnya kau bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang?" An Xiao tidak sempat bertanya mengapa dia berada di sini. Dia gemetar memegang lengan An Mu. "Bu, katakan yang sebenarnya padaku, kemana Ye Feng pergi?" An Mu dengan susah payah memalingkan wajahnya. Ternyata dia pernah berjanji. "Aku tidak akan memberitahu An Xiao." "Kemana aku pergi?" Dia menghela nafas panjang. An Mu akhirnya membuat pilihan di antara keduanya. "Aku hanya tahu Ye Feng transit di Modu. Adapun kemana dia akan pergi pada akhirnya, aku juga tidak tahu." Mendengar ini, mata An Xiao menyala dengan harapan. Kota Modu sangat istimewa. Hanya ada 3 rute penerbangan. Selama dia mencari satu persatu di malam hari, dia pasti bisa menemukanku. Namun, kekuatan seseorang pada akhirnya kecil. Jadi dia mulai memposting secara besar-besaran di internet. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentangku akan menerima hadiah uang tunai 1 juta. Hanya dalam 2 hari, dia mengetahui keberadaanku saat ini. Segera dia menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit, memesan penerbangan terdekat, dan bergegas ke Jiangcheng. Tanpa diduga, An Xiao baru saja tiba di rumah untuk mengemasi barang bawaannya. Kemudian Gu Yan muncul di hadapannya. An Xiao terhadap Gu Yan masih menyimpan dendam tentang pura-pura kehilangan ingatan sebelumnya.
Saat ini tidak ingin terlalu banyak terlibat dengannya. Jadi dia dengan dingin mendorongnya. Guyan. Ini rumahku, tolong pergi. Guyan. Malah meraih tangan Anxia yang sedang mengepak barang dan menuangkan semua pakaian yang sudah dikemas. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuat marah si Yao sepenuhnya. Guyan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku balik bertanya, kenapa kamu mengepak barang? Apakah kamu akan menemui anak nakal bernama Ye Feng itu? Mata Anxia sebelumnya penuh air mata. Dia mendongak menatap langit-langit putih bersih. Dan menahan air matanya agar tidak jatuh. Kemana aku pergi tidak ada hubungannya dengan dia. Dan aku tidak perlu melaporkan semuanya kepadamu secara detail. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Kita sudah berteman sejak kecil. Jelas-jelas kita yang paling cocok. Ye Feng? Dia itu apa? Keluarga Ye sudah lama jatuh. Dia juga sudah bukan lagi putra mahkota seperti dulu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu sukai dari dirinya. Saat ini Anxia masih tidak mau menghadapi Guyan. Dan menunjukkan sisi lemahnya. Guyan mendengar itu dan mencibir. Tiba-tiba mengangkat tangan kanan Anxia. Cincin ini sama sekali tidak berharga. Tapi kamu memakainya di tanganmu. Selama 7 tahun penuh. Dan jepit rambut murah di kepalamu. Juga sudah dipakai selama 7 tahun penuh. Kenapa Anxia? Kamu bisa menipu orang lain? Tapi kamu tidak bisa menipu hati Anxiaku. Begitu saja tanpa ragu terungkap di depan Guyan. Hidungnya terasa sedikit perih. Apakah aku harus melaporkan semua yang aku suka kepadamu? Jangan terlalu percaya diri. Yao Yao. Tatap mataku dan katakan padaku apa yang bagus dari dirinya. Lalu kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Apakah kamu berani mengatakan tidak ada sedikit pun rasa suka padaku? Tidak ada sama sekali, Anxia. Menjawab tanpa ragu. Guyan menyipitkan matanya dengan tatapan menyelidik yang berbahaya. Berputar-putar di tubuh Anxia. Lalu kenapa kamu masih begitu dekat denganku? Mungkinkah kamu bisa seperti ini dengan pria asing manapun? Setelah kata-kata ini keluar, Anxia sendiri juga terkejut. Dia tiba-tiba mengerti. Semua yang telah dia lakukan hanya untuk bersikap tegar. Bersikap tegar. Aku bukanlah satu-satunya tempat dia berpura-pura kuat. Dia tidak harus bersamaku. Berpura-pura kuat. Dia juga punya banyak pilihan. Bisa berbuat sesuka hati padaku. Semua pelecehan dan penghinaannya padaku berasal dari cinta yang terdistorsi itu. Dia tidak mengerti. Jelas dia juga sangat hebat. Tapi mataku selalu tidak bisa melihatnya. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menarikku dari altar. Dia menyiksaku dengan berbagai cara. Seolah-olah ini bisa membuktikan bahwa dia lebih tinggi dariku. Jadi, dia sengaja bersikap ambigu dengan Guyan. Sengaja mengucilkanku di depan orang lain. Dia hanya ingin seluruh dunia tahu. Sekarang akulah yang tidak bisa lepas darinya, dialah yang memimpin hubungan ini. Tapi dia salah terlalu jauh. Dia mendorongku semakin jauh. Hingga akhirnya aku meninggalkan dunianya. Entah berapa lama berlalu. Anxia baru meminta maaf pada Guyan. Maaf. Aku memang tidak menyukaimu, aku selalu menganggapmu sebagai teman baik. Semua yang terjadi sebelumnya adalah karena aku tidak melihat diriku sendiri dengan jelas. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kita masih bisa berteman di kemudian hari. Anxia sama sekali tidak menyadari obsesi yang melintas di mata Guyan. Dia awalnya mengira Anxia memiliki perasaan padanya. Meskipun tidak banyak. Itu akan selalu menempati tempat di hatinya. Tapi sekarang, Anxia dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak pernah menyukainya. Yao Yao, aku tidak ingin berteman baik denganmu. Apakah semua yang terjadi di antara kita dulu palsu? Anxia awalnya tidak ingin mengatakan kata-kata kejam ini padanya. Tetapi semakin dia tidak mengatakannya, Guyan semakin gigih dia. Kamu benar. Cincin ini memang tidak berharga.
Aku selalu enggan melepasnya. Karena ini adalah jepit rambut yang diberikan Ye Feng padaku juga sama. Alasan mengapa aku begitu dekat denganmu. Hanya untuk membuat Ye Feng malu. Maaf. Akulah yang memanfaatkanmu, Anxia. Awalnya kupikir Guyan akan mengamuk. Akan mengalami gangguan emosional. Tapi dia tidak hanya menatap mata An Xiao dengan wajah tenang. Yao Yao, terima kasih sudah mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku juga mengerti. Setelah kau pergi mencari Ye Feng kali ini, mungkin kita tidak akan bertemu lagi untuk waktu yang lama. Temani aku untuk terakhir kalinya malam ini. Mari kita minum dan mengobrol. An Xiao. Tapi tampak agak sulit. Tapi aku sudah membeli tiket pesawat. Demi persahabatan kita. Makan terakhir ini setelah berjuang beberapa kali. An Xiao setuju. Bagaimanapun, dia memanfaatkan Guyan. Memang salah sejak awal. Setelah beberapa saat, Guyan kembali dengan barang-barang yang sudah dikemas. Setelah beberapa putaran minuman, kesadaran An Xiao berangsur-angsur kabur. Dia menggosok kepalanya yang pusing. Sampai di sini saja hari ini. Aku tidak bisa minum lagi. Gu yang tidak berniat berhenti. Dia terus menuangkan anggur ke tenggorokannya sendiri. Tapi kepala An Xiao semakin pusing. Yao Yao. Tidak pernah ada apapun di antara kita. Kau memanfaatkanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau mati saja. Hati ini? Hanya terlihat raut wajah Han Xiao berangsur-angsur menyakitkan. Apa maksudmu? Tidurlah. Setelah bangun tidur, semuanya akan berakhir. An Xiao berusaha sekuat tenaga. Ingin tetap sadar. Tapi bayangan di depannya semakin kabur. Akhirnya, semuanya menjadi gelap. Benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun lagi, menemukan dirinya terperangkap di kamar tidurnya sendiri, pintu dan jendelanya terkunci dari dalam. Ponselnya juga disita. Tidak peduli bagaimana dia berteriak. Tidak ada yang menjawab. Satu-satunya perbedaan adalah ada kamera pengintai di kamar tidur. Suara Gu yang datang dari monitor. Kamu nurut saja di rumah. Aku akan kembali setelah rapat selesai. Sebentar lagi. Saat ini, An Xiao baru mengerti. Dirinya ternyata dikurung oleh Gu Yan. Pantas saja padahal kemampuan minumnya bagus. Kemarin hanya minum sedikit lalu pusing. Ternyata semua ini ulah Gu Yan. Gu Yan. Lepaskan aku. Apakah kamu tahu ini perbuatan apa? Ini adalah penahanan ilegal. Cepat lepaskan aku. Namun, tidak peduli seberapa keras An Xiao berteriak ke monitor. Tidak ada jawaban. Dengan marah dia mencabut monitor dan membantingnya ke lantai. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena memberi kesempatan pada Gu Yan. Seharusnya tidak ragu-ragu memilih untuk tinggal. 2 jam kemudian, akhirnya terdengar suara kunci pintu diputar di ruang tamu. Gu Yan. Buka pintu kamar tidur. Keluarkan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini semua khusus aku minta Koki untuk membuatnya untukmu. Semua adalah makanan kesukaanmu. Gu Yan berbicara dengan nada paling lembut. Namun An Xiao merasa dirinya hampir tidak mengenalinya lagi. Apakah kamu tahu? Ini adalah penahanan ilegal yang bisa membuatmu dipenjara. Gu Yan hanya mengangkat bahunya dengan tak berdaya. Ini rumahmu, kamu tidak ingin keluar. Bukti apa yang mengatakan aku melakukan penahanan ilegal? Sebentar lagi. Kamu akan tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu. Kamu dan Ye Feng memang bukan satu jalan. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. An Xiao dengan marah menjatuhkan semua makanan ke tanah. Kuah dan air membasahi Gu Yan. Seluruh tubuh Gu Yan. Kenapa kamu membuat keputusan untukku? Gu Yan dengan acuh tak acuh mengambil tisu untuk menyeka. Kemudian menatap mata An Xiao. Dengan senyum mengejek.
Apakah kamu pikir bahkan jika aku membiarkanmu pergi, kamu bisa membawa kembali Ye Feng dengan lancar? Itu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. An Si Yao tidak mengatakan sepatah kata pun. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada Gu Yan. Kamu mau menatapku dengan tatapan seperti itu? Nasi sudah menjadi bubur. Aku akan jujur padamu. Ye Hui mendengarkan Ye Feng memukuliku dengan kasar. Bukan karena hal lain, tetapi karena aku secara aktif mempermalukan ayahnya. Dengan sengaja membuatnya marah. Dan seperti yang kuduga, kau berdiri di sisiku. Wajah Anxia menjadi semakin jelek. Dia selalu berpikir aku sangat cemburu. Sama sekali tidak menyangka bahwa Gu Yan yang berada di balik semua ini. Mengapa kau melakukan ini? Ye Feng sudah jatuh ke titik itu. Mengapa kau menusuk hatinya? Kalian seharusnya bisa hidup tenang. Gu Yan tiba-tiba berdiri. Mengapa aku melakukan ini? Tentu saja untukmu. Hanya jika kau bersamaku, kau akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Melihat Anxia menatapnya dengan marah. Dia duduk kembali di kursi. Dulu saat mendaki Gunung Wangxia. Bukan juga Ye Feng. Sengaja menarikku ke bawah. Tetapi aku yang merancang untuk memutus tali pengamannya. Dia tidak waspada sehingga aku berhasil. Tapi aku juga harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak menarikku bersamanya, mungkin kau tidak akan begitu kejam pada Ye Feng. Bibir bawah An Xian digigit hingga meninggalkan bekas gigi merah darah. Dia tentu saja ingat sikap acuh tak acuhnya padaku hari itu. Yao Yao, kau telah melakukan begitu banyak hal yang menyakitkan hati pada Ye Feng. Masihkah kau berharap dia akan berubah pikiran? Pikirkanlah. Aku mencegahmu untuk pergi mencarinya. Hanya untuk menjaga harga dirimu. Mengapa harus mempermalukan diri sendiri? Aku berpura-pura amnesia. Dan kau tanpa ragu menikah denganku. Coba tanyakan pria mana yang akan menerima topi hijau sebesar ini, Yao Yao. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan dengan cermat. Siapa yang paling cocok untukmu? Jangan terlalu memikirkan Ye Feng. Selama kau bersamaku, aku jamin kau akan hidup lebih baik. Sebelum kata-katanya selesai, sebuah suara tamparan renyah bergema di ruang tamu yang kosong. Tamparan ini Anxia menggunakan seluruh kekuatannya. Segera muncul bekas telapak tangan dengan 5 jari yang jelas di wajah Gu Yan. Gu Yan. Kau brengsek. Gu Yan. Berdiri. Tidak lagi menatap Anxi. Sepertinya kau masih belum mengerti. Kalau begitu, pikirkan baik-baik di sini. Setelah selesai berbicara, Gu Yan menutup pintu tanpa ampun. An Si Yao ingin keluar. Tetapi menemukan pintu terkunci dari luar. Dia tidak bisa pergi, ponselnya juga diambil oleh Gu Yan. Dia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Sekarang satu-satunya cara adalah melompat dari jendela. An Si Yao bangun dan pergi ke taman di udara. Ketinggian lantai 5 masih memberinya kesempatan untuk pergi. Dia mengeluarkan tali penyelamat dari lemari balkon dan mengikatkannya di pinggangnya. Tidak menyangka akan berguna di sini. Semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika An Si Yao hampir mendarat, tali itu mengeluarkan suara patah, sebelum An Si Yao sempat bereaksi. Seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Paha mengalami luka lecet dengan tingkat yang berbeda. Dahinya juga mengeluarkan sedikit darah. Tetapi An Si Yao sama sekali tidak peduli. Dia segera mengurus kartu SIM dan KTP yang baru. Dan memesan tiket pesawat ke Jiangcheng. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera menemukanku dan aku. Menjelaskan semuanya, An Si Yao tidak percaya bahwa aku tidak akan memikirkan 7 tahun hubungan kami. Namun, dia tidak tahu bahwa aku saat ini tidak berada di Jiangcheng. Setelah meninggalkan Modu, aku membawa ibu dan ayahku ke Jiangcheng. Setelah memakamkan ibu, dia dan Ye Qingsan pergi bersama dari Jiangcheng. Setelah ayah keluar dari penjara, dia menghubungi teman-teman lamanya. Awalnya, ada banyak keraguan tentang penahanannya. Dia harus membuktikan dirinya.
Untungnya, langit tidak mengecewakan orang yang bersungguh-sungguh. Kami segera menemukan petunjuk dari sana. Awalnya, barang-barang yang tidak memenuhi syarat itu melewati tangan keluarga Gu. Dan keluarga Gu dan keluarga Ye selalu bermusuhan. Setelah beberapa hari penyelidikan, penjebakan oleh keluarga Gu sudah pasti. Selama bukti yang kuat ditemukan, dia bisa memulihkan nama baiknya. Selama 7 tahun di penjara, ayah sangat menderita. Dan bahkan melewatkan saat-saat terakhir ibunya. Sekarang dia akan dibebaskan dari tuduhan palsu. Dia seluruhnya adalah kegembiraan yang tak terkendali. Namun sedetik kemudian, dia memikirkan kepahitan dan penderitaanku selama bertahun-tahun. Menatap mataku. Penuh air mata. Juga penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Nak, bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Ini semua kesalahan ayah. Aku merasakan emosi ayah yang akan lepas kendali. Aku memeluk ayah erat-erat. Sejak kecil hingga dewasa, aku tidak pernah memiliki tindakan sedekat ini. Namun kepergian ibu membuatku menyadari bahwa dengan kerabat, tidak perlu bersikap formal. Bahkan mengungkapkan emosi sendiri adalah yang sebenarnya. Anda tidak perlu khawatir. Ibu dan aku berutang budi pada keluargaan. Aku juga sudah membayarnya kembali. Mulai sekarang, kita harus membawa harapan ibu. Dan hidup dengan baik. Tidak hanya itu. Kita juga harus hidup lebih baik dan lebih baik. Biarkan semua orang melihat kita. Biarkan mereka tahu bahwa keluarga Ye bukanlah sampah. Menatap air mata di wajahnya. Bertahun-tahun berjuang di pasar. Dia hanya peduli menghasilkan uang dan berkembang. Baik terhadap putranya sendiri. Ataupun istrinya. Terlalu banyak hutang yang belum terbayar. Ini kesalahan ayah. Maafkan ayah. Ini salah ayah. Mengabaikan kalian. Ibu dan anak sudah berbaikan. Ayah tahu sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Penebusan dan menghidupkan kembali industri keluarga Ye adalah yang terpenting. Kita akan berakar di Jiangcheng terlebih dahulu, dan setelah kita memiliki modal yang cukup, kita akan kembali ke Modu. Aku akan mendapatkan kembali semua yang menjadi milik kita. Matahari pagi perlahan terbit. Perlahan, angin sepai-sepai bertiup padaku. Menghilangkan semua kegelapan dan kesulitan masa lalu ayah dan anak. Sehati. Hanya dalam waktu setengah tahun, kami membangun kembali grup Ye di Jiangcheng. Setengah dari ekonomi Jiangcheng juga dipegang erat di telapak tangan. Setiap hari aku tenggelam dalam perkembangan perusahaan dan pengumpulan bukti story group. Banyak taipan bisnis yang melihat potensi dalam diriku. Dan mencoba menjodohkanku dengan putri mereka. Tetapi aku selalu menolak hubungan asmara dengan sopan dan menjaga jarak. Bagiku, itu tidak pernah menjadi kebutuhan dalam hidup. Sampai saat ini, semua orang di Jiangcheng tahu bahwa aku tidak tertarik pada wanita. Dan tindakanku cepat dan tegas. Meskipun begitu, masih banyak gadis yang menaruh harapan padaku. Mereka berdiri di depan layar besar. Dengan mata penuh kekaguman. Presiden Ye sangat tampan. Jika aku bisa menikah dengan keluarga Ye, aku bersedia melakukan apa saja. Kau berpikir terlalu jauh. Tetapi bagaimana mungkin seorang anak emas seperti dia melirik orang biasa seperti kita? Sosok Anxia juga tersembunyi di antara mereka. Matanya penuh kepahitan. Orang yang begitu hebat hingga perlu dikagumi. Justru dia yang membuatnya kehilangan. Jika saja dia tidak melakukan kesalahan, dialah yang seharusnya menerima semua pujian sekarang. 6 bulan lalu, setelah Anxia datang ke Jiangcheng, dia tidak melihatku. Dia menunggu selama sebulan penuh tetapi tetap tidak ada kabar. Kemudian, dia meninggalkan Jiangcheng dan terus menyebarkan berita untuk mencariku. Tetapi setiap kali dia hanya berpapasan denganku. Sekarang, dia akhirnya menemukanku. Kali ini, dia tidak akan mudah menyerah.
Pukul 11 larut malam. Di gedung yang terang benderang. Hanya aku yang sibuk bekerja. Keningku berkerut. Aku terus memijat pelipisku. Sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang berdiri di pintu. Sampai Ansia berbicara. Barulah pikiranku tertarik dari layar komputer setelah setengah tahun tidak bertemu. Di wajahku, sedikit rasa muda telah hilang. Digantikan oleh ketenangan dan ketegasan. Ansia tertegun. Menatap pria yang pernah bersamanya selama 7 tahun. Kebahagiaan karena mendapatkannya kembali terpancar di matanya. Ye Feng. Akhirnya aku menemukanmu. Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan waktu selama ini? Aku dengan gelisah memijat pelipisku. Aku tidak menyangka Ansia akan menemukan tempat ini. Aku tidak ingin dengan Ansia menghasilkan persimpangan apapun. Aku menutup komputerku. Dengan dingin berjalan melewati Ansia. Ye Feng. Berhenti. Dia awalnya mengira aku akan mendengarkan arus. Setidaknya harus ada jeda singkat. Tapi aku tidak dengan cepat berbalik dan menekan lift. Ketika Ansia bereaksi dan ingin mengejar. Pintu lift sudah tertutup. Dia dengan wajah kecewa berjongkok di tanah. Air mata mengalir di sudut matanya membasahi pipinya. Dia tidak menyangka aku membencinya sampai seperti ini. Bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun lebih banyak dengannya. Dulu, ketika kami baru bersama. Yang pertama meminta maaf setelah bertengkar selalu aku. Aku akan menyiapkan karangan bunga yang dibungkus dengan hati-hati untuknya. Akan membeli hadiah yang sudah lama dia idam-idamkan. Dia sangat menyukai barang-barang itu. Tapi dia tidak mau menunjukkannya di depanku. Menyukai dia? Bertingkah laku buruk. Membuang semua hadiah itu. Dan diam-diam mengambilnya kembali setelahnya. Tapi sekarang semuanya telah berubah. 7 tahun lalu. Aku masih menjadi tokoh terkenal yang populer di sekolah. Ayah di pemerintahan. Ibu dari pemerintahan Modu. Sebagian besar urat nadi ekonomi berada di tangan keluarga Ye. Gadis-gadis yang mengagumiku bisa berbaris dari Modu ke Paris. Tapi aku tidak pernah melihat lebih dari sekali. Dingin dan berharga. Menjadi kata gantiku. Tapi sebuah kecelakaan menghancurkan semua keindahan. Perusahaan ayah dijebak oleh pesaing. Dalam semalam jatuh ke dalam situasi putusnya rantai modal. Dan bahkan akan menghadapi hukuman penjara. Ketika ayah masuk penjara, ibu tidak bisa menerima rangsangan dan mengalami masalah mental. Ayah dari profesiku. Tetapi didiagnosis menderita leukemia. Semua kerabat dan teman menghindar. Langit jatuh ke neraka. Namun hanya sesaat. Saat aku buntu. Itu adalah ibunya Ansia. Yang membantu keluarga Ye melunasi semua hutang. Dan mensponsori saya untuk menyelesaikan sekolah bangsawan yang mahal. Setelah lulus, aku menemukan An Mu. Ingin membalas budi. An Mu berpikir beberapa detik. Dia sudah lama ingin aku menjadi menantunya. Sekarang adalah waktu yang tepat. Jika kamu benar-benar ingin membalas budi, maka menikahlah dengan Yao Yao. Dia juga menyukaimu. Tapi terlalu suka bermain. Perlu seseorang untuk menjaganya. Dia melihatku tidak berbicara. An Mu tanpa daya mundur selangkah. Aku tidak akan mengikat hidupmu. Kita tanda tangani kontrak 7 tahun. Jika waktunya tiba, kamu masih ingin pergi, maka aku akan melepaskanmu. Selama masa kontrak, aku setiap bulan juga akan mentransfer sejumlah uang kepadamu. Aku setuju. Ayah tidak bisa keluar dari penjara untuk sementara waktu. Jika tidak punya tempat tinggal. Ibu juga butuh uang untuk berobat. Aku tidak punya pilihan. Aku mulai mengejar dengan gembar-gembor. Semua orang tahu Ansia. Ada seorang penjilat yang penuh kasih sayang di sekitar Ansia. Pukul 3 pagi. Aku berkendara 300 km. Hanya untuk menjual pangsit kristal untuk Ansia. Minus 30 derajat. Aku menunggu Ansia di depan villa selama 4 jam.
Hanya untuk menyerahkan kalung yang dilelang kepadanya secara langsung. Setelah sebulan mengejar, Anxia akhirnya setuju. Dan dengan cepat mengadakan pernikahan 7 hari kemudian. Awalnya kupikir bisa menghabiskan 7 tahun dengan An Wuxi. Siapa sangka setelah menikah, Anxia sebenarnya akan membuat masalah dengan seenaknya. Dia menuangkan air ke lantai, memaksaku berlutut, mengelapnya sedikit demi sedikit dengan pakaian. Tahu aku alergi alkohol. Tapi pada hari ulang tahun, aku dan teman-temannya bergantian memabukkan untuk bersenang-senang. Dini hari, pergi ke KTV dengan teman pria. Membangunkanku dari tidur. Mengantarkan makanan. Hal-hal seperti ini, tak terhitung jumlahnya. Saat Anxia tenggelam dalam kesedihan, pintu lift perlahan terbuka. Anxia buru-buru menyeka air matanya. Dia tahu, aku tidak akan meninggalkannya sendirian di gedung ini. Tapi setelah melihat siapa yang datang, hatinya yang gelisah langsung padam oleh air dingin. Nona, kami menerima kabar bahwa seseorang telah masuk tanpa izin ke gedung perusahaan. Silakan segera pergi. Anxia terus menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Aku ingin menunggu Ye Feng kembali. Orang itu jelas sedikit tidak senang. Nona, jika Anda tidak segera pergi, kami akan memanggil polisi untuk melihat orang itu. Dengan sikap tegas yang tidak bisa ditolak, Anxia harus mengikuti petugas keamanan turun. Sebelum pergi, dia dengan enggan melihat kantor tempat saya berada. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Sekarang posisi Ye Feng telah ditentukan. Dia pasti masih punya kesempatan. Beberapa hari berikutnya, Li Anxia. Setiap hari pukul 8:30 pagi dia muncul di gedung tepat waktu. Dia baru pergi pada pukul 12 malam. Tetapi dia tidak pernah melihat sosok saya. Jadi dia menemukan petugas keamanan yang membawanya turun hari itu. Petugas keamanan itu tampak tak berdaya. Nona, saya hanya seorang petugas keamanan. Dia selalu ingin memikirkan. Tidak. Itu yang harus kita ketahui. Tapi saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Gadis-gadis di Jiangcheng yang menyukai Tuan Ye hampir mengantre sampai Antartika. Saat dia selesai berbicara, petugas keamanan melihat punggung Anxia yang kesepian saat dia pergi. Tidak perlu petugas keamanan mengatakan kata-kata ini. Anxia juga tahu orang seperti apa Ye Feng itu. Dia sangat jelas. Tapi Anxia tidak menyerah. Pergi dari jam 6 sampai 12 setiap hari. Akhirnya 10 hari kemudian dia menunggu saya. Dia tidak tidur nyenyak selama setengah bulan. Mata cekungnya dalam. Rasa lelah hampir meluap. Aku jelas terkejut sesaat. Namun tidak berhenti. Melirik sekilas lalu bergegas masuk ke gedung, Ye Feng. Bisakah kita bicara? Bahkan jika kita berpisah, kita harus menjelaskannya. Aku tahu betul. Jika tidak dijelaskan dengan jelas, An Xiao tidak akan pergi. Melihat arloji. Aku membawa An Xiao ke sebuah kedai kopi di dekatnya. Katakanlah, aku hanya punya 1 jam untukmu. An Xiao tampak linglung. Dia seolah melihat diriku di masa sekolah yang bersinar. Dan juga sedingin itu. Tidak berperasaan. Ye Feng, kenapa kamu pergi diam-diam seperti ini? Aku sedikit tidak sabar. Tidak kusangka begitu An Xiao membuka mulut. Yang keluar adalah kata-kata tidak berguna seperti ini. Aku ingin pergi, ya sudah pergi saja. Tapi kita kan suami istri. Melihat An Xiao dengan emosi meninggalkanku. Aku tidak bisa menahan tawa dingin. Ketidakpedulian di mata. Tidak ditutup-tutupi sedikit pun. Tapi kita tidak punya pernikahan. Juga tidak punya surat nikah. Secara harfiah, tidak bisa dibilang suami istri. An Xiao langsung tertegun. Mengingat masa lalu. Dia untuk mempermalukanku. Menolak permintaanku untuk menikah. Juga tidak mau pergi membuat surat nikah denganku.
Tapi sekarang itu menjadi kegagalannya. Dia mengangkat kopi pahit di atas meja dan meminumnya sekaligus. Americano tidak pernah menjadi favoritnya. Tapi pahitnya Americano jauh lebih kecil dari 1/10.000 di hatinya. Bahkan jika kita tidak menikah. Tapi kita bersama itu adalah fakta. Aku tidak percaya. Kamu akan sekejam ini. Mendengar kata kejam, ekspresiku akhirnya sedikit melunak. Aku kejam? Kamu membuat ibuku meninggal dunia. Kamu sekarang bilang aku kejam? Bibi Ye Feng meninggal. Aku juga sangat sedih. Tapi, kau tidak bisa membebankan rasa sakit ini padaku. Belum selesai dia berbicara. Aku sudah tidak tahan lagi. Memukul meja, berdiri dan menunjuk hidungnya. Tidak bisa membebankan rasa sakit padamu. Jika saja kau tidak menipuku. Ibuku tidak akan meninggal. Aku sudah bisa membawanya berobat ke luar negeri. Aku menipumu tentang apa? Bukankah aku sudah memberimu nomor kontak dokter kepala? Mataku memerah. Amarah di hatiku akan segera meledak. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Berusaha menenangkan diri, An Xiao. Kau benar-benar aktor yang hebat. Nomor telepon yang kau berikan jelas-jelas tidak aktif. An Xiao mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor itu. Mendengarkan nada mesin yang datang dari seberang. Dia benar-benar terpana. Dia mengulanginya berulang kali. Bagaimana mungkin? Ini nomor yang diberikan Gu Yan padaku. Bagaimana mungkin salah? Aku mengepalkan tinjuku. Gu Yan, lagi-lagi Gu Yan, Ye Feng. Dia mengulanginya berulang kali. Bahkan jika nomor ini benar-benar bermasalah. Gu Yanlah yang menjadi penyebabnya. Bukan aku sengaja mencelakai Bibi. Tatapanku sedingin es. An Xiao. Kau benar-benar pandai membersihkan dirimu sendiri. Sudah sampai seperti ini. Aku tidak ingin lagi melanjutkan perdebatan yang tidak berguna ini. Cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu di sini mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Beberapa baris air mata mengalir dari sudut mata An Xiao. Ye Feng, apakah kau sangat membenciku? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kau adalah orang yang mudah berubah hati. Ini adalah pertama kalinya aku melihat An Xiao seperti ini. Dan juga pertama kalinya aku tahu dia begitu sulit dihadapi. Aku tidak berubah hati. Karena dari awal aku tidak pernah mencintaimu. Mendengar ini, hati An Xiao menegang. Cangkir kopi jatuh ke lantai. Jatuh berkeping-keping. Menarik perhatian para pelayan kafe. Orang lain menoleh dan memperhatikan. Ye Feng, apa katamu? Kamu sudah mendengarnya dengan jelas. Tidak perlu aku mengulanginya. Kedua kalinya Anxia sedikit putus asa. Dalam hubungan ini, dia selalu berpikir bahwa dia adalah pemimpinnya. Mengendalikan kelangsungan hubungan ini. Tapi sekarang peran telah bertukar. Dia seperti orang gila. Setiap tindakanku bisa menggerakkan emosinya. Dari awal hingga akhir, aku selalu dengan sikap acuh tak acuh ini. Melihatnya menjadi gila. Sekarang aku bahkan dengan tenang mengatakan bahwa aku tidak pernah mencintainya. Kamu tidak pernah mencintaiku. Lalu mengapa kamu bersamaku? Lalu mengapa mengejarku dengan gembar-gembor? Aku juga bilang bersedia melakukan apa saja untukku. Aku dengan ringan menyesap kopi di depanku. Singkatnya mengucapkan dua kata. Balas budi. Otak Anxia berdengung. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan jawaban ini. Dia mengusap kepalanya yang pusing. Agak linglung. Balas budi apa? Dulu ibuku sakit. Ayahku dipenjara karena tuduhan palsu. Semua orang menjauhi Ye Jia. Ibu An membantu Ye Jia melunasi semua hutang. Dan mensponsori saya untuk menyelesaikan sisa pendidikan saya. Setelah lulus, aku menemukan Bibi untuk membalas budi.
Dia menyuruhku menikahimu. Menjagamu. Setelah menyelesaikan perjanjian 7 tahun. Aku bisa memilih sendiri apakah akan pergi atau tidak. Sekarang perjanjian 7 tahun telah tiba. Tentu saja aku harus pergi, kata-kataku. Seperti petir yang menyambar telinga Ansia. Cinta dan pengorbanan yang dia kira. Ternyata semua itu adalah untuk membalas budi. Tidak heran setelah lulus. Aku tiba-tiba berubah watak. Dan melakukan pengejaran gila padanya. Dia hanya mengira aku mencarinya. Namun hanya untuk memiliki sandaran. Namun tidak menyangka bahwa di baliknya ternyata menyembunyikan rahasia yang begitu besar. Tidak heran ibu tahu tentang kepergian Ye Feng sejak awal. Sejak awal hingga akhir, hanya dia yang tidak tahu apa-apa. Sekarang dia baru menyadari betapa konyolnya pikiran-pikiran itu dulu. Dia dengan naifnya mengira aku benar-benar jatuh cinta selama kita bersama siang dan malam. Dia dengan naifnya mengira aku tidak punya tempat tujuan. Dia adalah andalan dan sandaran terakhirku. Namun dia tidak tahu. Sebenarnya sejak awal aku menyukainya. Saat itu aku ingin memperlakukannya dengan baik. Asalkan dia tidak melakukan hal-hal itu padaku. Saat ini Ansia hanya merasa ada ribuan jarum yang menusuk ke dadanya, membuatnya sangat kesakitan. Dia bertanya dengan suara bergetar. Ujung matanya masih membawa keberuntungan yang belum sepenuhnya hilang. Apakah kamu pernah mencintaiku? Walaupun hanya sesaat. Aku sedikit terkejut. Kemudian, aku perlahan menutup mata. Menghela napas panjang. Setelah mengetahui hal-hal yang dilakukan Ansia, aku sudah sangat membencinya. Sekarang bagaimana bisa aku mengatakan bahwa aku pernah mencintai mereka? Melihat aku tidak berbicara. Ansia masih bertanya dengan tidak menyerah. Ye Feng, lalu apakah kamu membenciku? Bisa saja benci lahir dari cinta. Jika tidak ada cinta, setidaknya harus ada kebencian. Selama dia bisa memiliki tempat di hatiku. Cinta atau benci. Tidak terlalu penting lagi. Mendengar itu, aku kembali berpikir dalam-dalam. Melihat wanita yang telah bersamaku siang dan malam selama 7 tahun ini. Hatiku dipenuhi dengan banyak emosi. Jika hati manusia diperlakukan dengan tulus selama 7 tahun, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik seumur hidup. Bagaimana aku melewati 7 tahun ini? Mungkin hanya aku yang tahu rasa pahitnya. Semuanya sudah berlalu. Tidak akan ada lagi persimpangan antara aku dan kamu. Air mata sudah membanjiri mata Ansia. Setelah mendengar jawabanku, dia tidak bisa lagi menahan semua air mata yang tumpah. Di mataku, dia sudah tidak ada bedanya dengan orang asing. Jika aku tidak melakukan itu padamu. Jika aku tidak merendahkan dan mempermalukanmu. Kau pasti akan mencintaiku, kan? Aku tidak berbicara. Menatap An Xiao dengan sedikit belas kasihan. An Xiao, tidak ada, jika, di dunia ini, orang harus membayar harga untuk kesalahan yang mereka lakukan. Setelah mengatakan itu, aku melihat arloji saku di tanganku. Waktunya sudah tiba. Maafkan aku. Menatap punggungku yang semakin menjauh. Air mata An Xiao jatuh seperti mutiara yang terputus dari benangnya, mengalir di pipinya. Entah berapa lama dia menangis. Dia menyeka air mata di sudut matanya. Aku sangat mengenalnya, An Xiao bukanlah orang yang mudah menyerah. Jadi keesokan harinya, dia membawa resume yang telah disiapkannya sebelumnya. Datang ke perusahaanku untuk melamar. Dekat air, menara pertama mendapat bulan. Dia selalu percaya pada prinsip ini. Ketika aku tiba di perusahaan, melihat An Xiao muncul di meja depan. Wajahku terlihat jelas menjadi tidak enak. Aku menunjuk ke posisi An Xiao dan berkata, besok aku tidak ingin melihat orang ini muncul di perusahaan. Manajer personalia meskipun tidak mengerti mengapa, tapi tetap mengangguk dengan hormat. An Xiao bangkit dengan marah. Menatap mataku. Penuh dengan keengganan dan keluhan. Kenapa kau memecatku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku mengabaikannya.
langsung berjalan menuju kantor. Nona, ikut aku untuk mengurus formalitas. Kompensasi yang harus diberikan akan kami berikan kepada An Xiao. Namun bersikeras untuk tidak pergi, dekat dengan menara air pertama kali naik. Tidak ada yang boleh membuatku pergi. Saat ini adalah waktu pulang kerja. Banyak orang yang melihat adegan ini. Ah! Aku sepertinya pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dia setiap hari berada di bawah gedung perusahaan. Ternyata sedang menunggu Tuan Ye. Seharusnya dulu mendengar dari satpam. Berkali-kali mengusirnya tapi tidak bisa. Orang seperti Tuan Ye memiliki pengagum itu normal. Tapi yang seperti dia, yang terus mengejar. Benar-benar jarang. Tidak melihat siapa dirinya. Penampilan ini benar-benar seperti kodok yang ingin memakan daging angsa. Suara diskusi di sekitar semakin keras. Tanpa ragu sedikit pun tentang Anxia. Hanya merasa panas di wajahnya. Entah sejak kapan. Posisinya dan posisiku kembali berubah. Dia mulai sedikit linglung. Dulu, ketika Ye Feng mendengar diskusi yang tidak menyenangkan itu. Apakah dia juga merasa sedih seperti ini? Karena sudah seperti ini. Tidak ada gunanya terus berada di sini. Anxia membereskan barang-barangnya. Pergi dengan linglung. Suara diskusi di belakangnya. Semakin kecil hati Xia juga semakin tenggelam. Setelah Anxia pergi. Dia pergi ke bar terdekat. Berikan aku segelas Long Island Iced Tea. Bartender mengingatkan dengan perhatian. Nyonya, kadar Long Island Iced Tea sangat tinggi. Jika ini pertama kalinya Anda minum, tidak keberatan. Anxia mengangkat kepalanya. Kadarnya sangat tinggi. Berikan aku 2 gelas. Meskipun bartender tidak mengerti. Tetapi tetap melakukannya. Dia bahkan jika Anxia tahan alkohol dengan baik. Dia masih meremehkan kekuatan Long Island Iced Tea. Setelah menghabiskan 2 gelas dalam sekali teguk. Dia memesan banyak koktail lainnya. Beberapa jam kemudian. Efek dari minuman ini secara bertahap muncul, Anxia hanya merasa kepalanya seperti dipukul sesuatu yang berat. Semua yang dilihatnya pusing. Bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Dia menolak bantuan pelayan. Terhuyung-huyung keluar dari bar. Berjalan tanpa tujuan di jalanan. Ketika dia menyadarinya, dia sudah tiba di bawah gedung perkantoran tempatku bekerja. Dia meringkuk tubuhnya di sudut. Menatap pintu keluar dengan mata berkaca-kaca. Anxia tidak menunggu. Tapi aku malah menunggu beberapa preman kecil. Mereka terus bersiul ke arah Anxia, gadis cantik sendirian. Kenapa tidak kami antarkan pulang saja? Sudah selarut ini. Betapa tidak amannya seseorang di sini. An Xiao secara naluriah menghindar ke arah Cao Zhao. Jangan dibuka. Tangan mereka ingin meraihnya. Dia terhuyung-huyung. Berdiri. Aku bisa berjalan sendiri. Detik berikutnya, dia dipeluk oleh para preman. Jangan pergi. Kakak akan mengantarmu pulang. An Xiao langsung sadar dari mabuknya. Dia terus berteriak. Apa yang kalian lakukan? Jauhi aku. Sentuh aku lagi. Aku akan menelepon polisi. Teriakan An Xiao ini. Para preman di sekitarnya semakin bersemangat. Masih ada gadis dengan temperamen buruk. Cocok dengan seleraku. Dalam percakapan, ujung jari preman telah menyentuh kekuatan baru An Xiao. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. An Xiao sudah tidak berdaya untuk melawan. Tepat ketika dia putus asa, dia melihat preman itu ditendang beberapa kali oleh seseorang. Para penjaga keamanan membawa mereka pergi dan menekan mereka ke tempat yang kosong. Hanya tersisa An Xiao dan aku di kejauhan. Terhuyung-huyung dan menerjang ke dalam pelukanku, angin liar. Aku tahu kamu pasti akan menyelamatkanku. Aku tahu kamu tidak tega aku menderita keluhan seperti ini. Kata-kata An Xiao belum selesai. Kemudian aku dengan lembut mendorongnya menjauh.
Yang terlihat adalah wajahku yang tenang. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya khawatir jika terjadi sesuatu di depan pintu akan memengaruhi nilai pasar gedung ini. Hanya itu saja. Lagi pula, aku hanya kebetulan lewat. Itu juga bisa dianggap keberuntunganmu. Setelah mendengar jawabanku, An Xiao hanya merasa hatinya hancur menjadi jutaan keping. Dia gemetar. Matanya penuh dengan keluhan. Ye Feng, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Katakan yang sebenarnya padaku. Kamu berbohong padaku. Benar kan? Apakah kamu menyalahkanku karena aku tidak baik-baik? Bagimu, sekarang kamu hanya dihukum. Aku menunggumu melampiaskan amarah. Setelah cukup, kamu akan pulang bersamaku. Benar kan? Wajahnya pucat. Seluruh tubuhnya terasa ringan. Seolah-olah akan jatuh tertiup angin. Dia menunggu dengan penuh harap aku mengucapkan jawabannya. Namun pada saat mendengar jawaban itu, dia merasa seperti jatuh ke dalam gua es An Xiao. Berhentilah merasa tersentuh sendiri. Kaulah yang mendorongku pergi. Sekarang, kau dan aku bukan lagi orang dari dunia yang sama. Jaga dirimu baik-baik. Selesai berbicara, aku melambai ke kejauhan. Sopir mengantar nona ini ke hotel terdekat. An Xiao dengan mati rasa mengikuti sopir masuk ke mobil. Angin musim gugur yang sejuk membuatnya sedikit gemetar. Sopir melihat penampilan An Xiao. Menghela napas. Nona, dengarkan nasihat saya. Tuan Ye benar-benar tidak menyukaimu. Jangan melanjutkan langkah ini. Dengan parasmu, kamu pasti bisa menemukan orang yang lebih baik. Tuan Ye. Tokoh besar seperti itu berada di luar jangkauanmu. Begitu tiba di hotel, An Xiao langsung tertidur lelap. Ketika dia bangun, sudah malam berikutnya. Mendengar lusinan panggilan tak terjawab di ponselnya. An Xiao tiba-tiba merasa panik tanpa alasan. Setelah membalas panggilan, isak tangis tertahan An Mu terdengar dari seberang telepon. Nuan-nuan, keluarga An akan bangkrut. Sekarang hanya pernikahan bisnis yang bisa menyelamatkan Anjia. Ayah dan ibu tidak akan mencarikan orang yang tidak bisa diandalkan untukmu. Orang lain menikah karena tanpa kata. Kalian berdua sudah berteman sejak kecil. Pasti cocok. Pesan tiket pesawat malam ini. Pulang besok, oke? Mendengar nama Gu Yan, An Xiao tanpa berpikir langsung menolak. Dia awalnya ingin menekan masalah Gu Yan mengurungnya. Tapi dia takut ibunya khawatir. Jadi dia menekan masalah ini sekali lagi. Saya tidak akan menikah dengan keluarga Gu. Keluarga kita baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba sampai pada tahap pernikahan? Oh, jika Anjia masih seperti dulu, tentu saja kamu tidak perlu menikah. Ada masalah dengan rantai pendanaan ayahmu. Jika tidak ada dana yang masuk tepat waktu, keluarga kita akan bangkrut. Jangan buang-buang waktu. Untuk Ye Feng. Oke. Bahkan jika ibu memohon padamu untuk menghangatkan hati Ye Feng. An Xiao. Cahaya harapan menyala kembali di matanya. Tunggu aku. Aku punya cara. Aku akan pergi mencari bantuan Ye Feng. Anda telah berjasa padanya. Bahkan jika dia membencinya, aku pasti tidak akan mengabaikan keluarga kita. Mendengar ini, An Mu hanya berpikir bahwa kepala An Xiao rusak. Nuan-nuan, apa yang terjadi padamu? Keluarga Ye sudah lama jatuh. Meskipun Ye Qingsan dibebaskan dari penjara. Tetapi keluarga Ye telah lama menghilang di kota iblis. Mereka sendiri kesulitan melindungi diri sendiri. Bagaimana mereka bisa membantu kita? An Xiao buru-buru menjelaskan. Bukan begitu, Bu. Selama Ye Feng berada di Jiangcheng, grup Ye telah bangkit kembali. Meskipun hanya setengah tahun. Tetapi mereka telah mendapatkan pijakan yang kuat.
menguasai sebagian besar ekonomi Jiangcheng. Selama dia bersedia membantu, kita pasti akan melewati masa sulit ini. An Mu di ujung telepon terdiam. Dia selalu menyukaiku. Awalnya memintaku menjadi menantu untuk membalas budi. Juga karena dia menyukaiku sebagai pribadi. Tetapi putrinya tidak memenuhi harapan. 7 tahun berlalu. Aku masih ingin pergi. Jika An Xiao dapat membuatku berubah pikiran, mungkin itu bukan hal yang buruk. An Mu menghela nafas tak berdaya. Baiklah. Baiklah. Tetapi jika Ye Feng tidak mau membantu, maka kamu harus pulang. Aku tahu telepon ditutup. Hati Anxia juga tidak yakin. Meskipun dia berjanji pada ibunya. Tetapi hanya dia yang tahu betapa aku membencinya sekarang. Setelah sekian lama berinteraksi, aku tidak pernah merasa sedikit pun kasihan padanya. Semua yang telah dia lakukan padaku di masa lalu juga muncul dengan jelas di benakku. Aku berlutut dan menyeka noda air. Setiap pagi aku harus menyiapkan lebih dari 10 jenis sarapan yang berbeda untuknya. Berkendara bolak-balik ratusan kilometer. Hanya untuk membeli boneka yang dia sukai. Ketika aku benar-benar meninggalkannya, dia menyesalinya. Tetapi semuanya tidak dapat dipulihkan. Semakin Anxia memikirkannya, semakin sakit hatinya. Seolah-olah dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Membuatnya tidak bisa bernapas. Tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Tidak peduli seberapa sulit, dia harus meneleponku. Jika dia benar-benar akan menikah dengan keluarga Modu, maka tidak mungkin lagi ada panggilan telepon antara dia dan aku. Anggap saja Anxia menelepon beberapa kali demi dirinya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Ketika dia menelepon untuk ke-7 kalinya, telepon belum tersambung. Lalu dimatikan. Dia tahu bahwa aku telah memblokir nomor ponselnya. Dia mematikan ponselnya dan berbaring di tempat tidur sepanjang malam. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Tetapi hatinya masih sangat sakit. Bahkan bernapas akan membuatnya merasa seperti pisau tajam mengiris dadanya. Saat fajar menyingsing, dia datang ke bawah gedung perusahaanku. Dia sudah bertanya bahwa grup pasar malam akan mengadakan konferensi pers hari ini. Aku pasti akan datang, Anxia. Tidak menggangguku. Tetapi menunggu sampai konferensi pers selesai. Baru berlari ke garasi bawah tanah untuk menungguku. Ketika dia melihat Anxia lagi, tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, seperti biasa membuka pintu mobil, tetapi dihentikan oleh Anxia. Ye Feng, bisakah kau mendengarkanku? Jangan pergi dulu. Keluargaan mengalami masalah. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluargaan. Aku menggosok pelipisku setelah seharian konferensi pers. Sudah membuatku sangat lelah. An Xiao, apa kau sudah cukup membuat keributan? Berapa banyak kebohongan lagi yang harus kau katakan sebelum berhenti? Melihat aku tidak percaya, An Xiao buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak berbohong. Tidak percaya, tidak percaya. Kau bisa bertanya padaku. Ibu melihat ekspresi cemas An Xiao. Sepertinya dia tidak berbohong. Tapi aku tidak ingin ikut campur lagi dalam urusan keluargaan. An Xiao, keluargamu memang berjasa padaku. Tapi hutang budi ini sudah lama kulunasi. Kulunasi dengan 7 tahun waktu. Tentu saja An Xiao tahu apa yang kumaksud. Dia menundukkan kepalanya dengan menyesal. Dan mulai berbicara sendiri. Ye Feng, maaf. Anggap saja aku tidak pernah mencarimu hari ini. Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu banyak berhutang padamu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kembali ke sisiku dan menikah dengan Guyan. Mendengar nama Guyan, dia tanpa sadar mengatupkan giginya. Apa katamu? Kau akan menikah dengan Guyan? An Xiao sekali lagi salah paham dengan reaksiku. Dia pikir aku cemburu, iri, sehingga menunjukkan ekspresi seperti ini. Dia berusaha keras menekan kegembiraan di hatinya. Rantai pendanaan keluargaan terlalu rapuh.
Jika tidak menikah dengan Gu Yan, jika tidak ada suntikan dana baru, keluarga An akan bangkrut. Sebenarnya aku seharusnya sudah datang mencarimu sejak lama. Gu Yan yang mengurungku di rumah. Mendengar kata-kata ini, mataku menyipit. Dengan pemikiran dan tatapan seorang atasan di wajahku. Mengurungmu berapa lama? 2 hari? Sudut bibirku menunjukkan senyum tipis yang sulit dikenali. Aku mengumpulkan bukti masalah internal grup Gushi. Sekarang ditambah dengan tindakan Gu Yan yang mengurung orang secara ilegal. Berangsur-angsur ditambahkan. Pasti bisa menjatuhkan keluarga Gu sepenuhnya. Menjatuhkan Gu Yan. Bersediakah kau bersaksi? Membuktikan Gu Yan. Memang benar kamu memenjarakanku secara ilegal? Apakah kamu punya bukti? Aku bertanya dengan tenang. Dengan tenang memikirkan informasi yang bermanfaat bagi diriku, Anxia. Sama sekali tidak menyadari emosi di dalamnya. Dia mengangguk dengan bersemangat. Dulu Gu Yan memasang kamera pengintai di kamar tidur tempatku dikurung. Meskipun sudah aku rusak. Tapi pasti bisa diperbaiki. Bahkan jika tidak bisa diperbaiki, tidak masalah. Di ruang tamu ada kamera lubang jarum. Namun ada percakapan kita di ruang tamu. Menyebutkan kamera lubang jarum. Ekspresiku kembali menjadi rumit. Kamu benar-benar suka melakukan trik memata-matai orang ini. Wajah Anxia langsung memerah. Aku tidak salah bicara. Dulu dia hanya ingin memantau setiap gerak-geriku. Dan diam-diam memasang kamera di ruang tamu. Tapi tidak menyangka sekarang berguna. Saat ini Anxia baru tiba-tiba teringat perangkat lunak pelacak lokasi yang dia pasang di ponselku. Sejak terakhir kali dia menemukanku di bandara. Perangkat lunak pelacak lokasi itu tidak berfungsi lagi. Dia mengira ada masalah dengan perangkat lunak. Tapi dari arti perkataanku tadi, sepertinya aku sudah menyadarinya sejak lama. Dia tersenyum pahit. Sepertinya kamu sudah menyadarinya, aku menarik dasi di dadaku. Bersiaplah. Besok aku dan kamu akan kembali ke Modu. Gu Yao mengira aku memberinya kesempatan karena aku berubah pikiran. Hatinya penuh dengan sukacita. Tapi yang kupikirkan saat ini adalah bagaimana membuat keluarga Gu benar-benar tidak bisa lagi membalikan keadaan. Ketika Gu Yan melihat aku dan Anxia muncul bersamanya, wajahnya menjadi sangat suram. Ye Feng, kamu benar-benar kembali bersama Nuan-Nuan. Hari-hari di luar tidak menyenangkan. Kembali lagi. Menjadi anjing? Kali ini menggunakan cara apa? Bahkan memakai jas edisi terbatas, mengibas-ngibaskan ekor lalu dapat makanan. Benarkah? Anxia buru-buru menoleh untuk melihat ekspresiku. Dia dengan susah payah membawaku kembali. Tidak boleh membuatnya marah lagi. Gu Yan, katakan yang sebenarnya. Hormat sedikit. Mata Gu Yan seperti elang. Menyapu wajah keduanya. Nuan-Nuan, obat bius apa yang diberikan keluarga Ye ini padamu? Hingga kau menjadi seperti ini. Aku beritahu padamu. Meskipun kau membawa kembali Ye Feng, itu tidak ada gunanya. Pernikahan Anjia dan Gu Jia sudah menjadi ketetapan. Kau juga tidak ingin keluargaan bangkrut, kan? Adapun Ye Feng, jika dia benar-benar bersedia menjadi anjing, dia juga bisa tinggal di sisi kita sebagai kepala pelayan. Jika suasana hatiku baik, aku akan memberinya makan. Tanpa menunggu jawabanku, beberapa pengawal di belakangku maju ke depan. Mereka semua adalah petarung terlatih. Tentu tahu di mana yang paling sakit. Di mana memukul tanpa meninggalkan bekas hanya dalam beberapa menit. Gu Yan sudah tergeletak di tanah. Tidak berdaya. Tapi dia masih keras kepala meneriakkan Ye Feng. Jangan kira kau masih bisa pamer. Hanya mencari preman saja. Tunggu aku kembali ke Gu Jia. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Belum selesai bicara. Teriakan menyedihkan Gu Yan terdengar lagi. Kakiku menginjak wajah Gu Yan dengan keras. Gu Yan, kulihat kau masih belum mengenali situasinya. Hari-hari baikmu sudah berakhir.
Bahkan sebelum Gu Yan mengerti arti kata-kataku. Terdengar suara alarm dari kejauhan. Beberapa pria berseragam polisi menatap Gu Yan yang tergeletak di tanah dengan sedikit kebingungan. Lalu mengeluarkan kartu identitas dan berkata kepada Gu Yan, "Seseorang melaporkanmu melakukan penahanan ilegal. Ikut kami." Gu Yan tiba-tiba mendongak menatap Anxia tanpa menunggu jawaban Gu Yan. Lalu dibawa ke mobil polisi oleh polisi. Gu Yan duduk di ruang interogasi dengan wajah penuh ketidaksabaran dan kesombongan. Dia yakin selama dia mati-matian tidak mengakuinya, Gu Jia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya suatu hari nanti. Dulu Gu Yan tidak menunggu orang dari Gu Jia datang, malah menungguku. Gu Yan, kau sedang menunggu Gu Jia mencari orang untuk menyelamatkanmu? Ayahmu sekarang seharusnya sudah tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Tidak akan ada waktu untuk mengurusmu. Jika aku tidak salah, dulu menjebak keluarga Ye. Bukankah ayahmu yang melakukannya? Gu Yan tertawa liar. Lalu kenapa? Selama bertahun-tahun semuanya aman dan damai. Mungkinkah kamu bisa membalikkan kasus lama? Ye Feng, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Gu Yan tidak akan menyerah sampai dia melihat Sungai Kuning. Aku mengeluarkan sebuah foto dari sakuku dan meletakkannya di depan Gu Yan. Apakah kamu mengenal orang ini? Saat melihat foto itu dengan jelas, Gu Yan, seluruh alisnya berkerut. Pria di foto itu justru wakil ketua grup Y saat itu. Dan juga pengkhianat yang dibeli oleh keluarga Gu. Melihat Gu Yan tidak berbicara, aku mengeluarkan foto lain lagi. Orang ini seharusnya juga kamu kenal, kan? Gu Yan membanting meja dengan keras. Ye Feng, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku menatap Gu Yan seperti sampah. Mungkinkah hanya kamu yang bisa menempatkan mata-mata di grup Y? Tidak bisakah aku? Selama bertahun-tahun, semua cara kotor keluarga Gu telah aku kumpulkan dengan baik. Tidak hanya keluarga Y bisa mendapatkan keadilan. Keluarga Gu juga akan sepenuhnya dihapus dari daftar di Modu. Gu Yan tahu aku tidak berbohong. Dulu Gu Jia melakukan hal-hal kotor itu. Dia juga pernah mendengarnya. Kejatuhan keluarga Y memang perbuatan keluarga Gu. Begitu melakukannya, keluarga Gu tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Gu Yan saat ini tidak lagi sombong dan arogan seperti sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya. Apa yang kamu inginkan? Agar kamu mau melepaskan keluarga Gu. Aku seolah-olah mendengar lelucon besar. Menatapnya dengan sedikit jijik. Gu Yan, kamu benar-benar bodoh. Melepaskan keluarga Gu. Apakah kamu mau mendengarkan apa yang kamu katakan? Betapa konyolnya sekarang. Aku tidak ingin berbicara dengan Gu Yan. Lebih banyak terjerat. Menepuk debu yang tidak ada di tubuhnya lalu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, aku melirik dengan sinis. Kebencian di mata Gu Yan sama sekali tidak disembunyikan. Gu Yan bersandar tak berdaya di kursi. Sebenarnya dia seharusnya sudah memikirkan siang dan malam. Orang-orang Gu Jia datang menemuinya. Maka Gu Jia pasti mengalami sesuatu. Tanpa menunggu Gu Yan berpikir jernih tentang cara menyelamatkan diri, polisi membawa Anxia. Anxia memegang flash disk di tangannya. Setelah flash disk terhubung, semua yang terjadi di ruang tamu, serta adegan Gu Yan mengunci Anxia di kamar tidur dengan jelas ditampilkan di depan semua orang. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Gu Yan tidak ada ruang untuk menyangka lagi. Hanya bisa mengakui semua kejahatan. Akhirnya, Gu Yan masuk penjara karena mengurung orang lain secara ilegal. Setelah berita dikonfirmasi, dengan cepat menyebar, Gu Jia sudah goyah. Setelah berita ini dirilis, saham semakin jatuh ke titik terendah. Sekelompok wartawan mengepung gerbang grup Gu. Permisi, di mana Tuan Gu? Kami punya banyak pertanyaan untuk diajukan.
Bisakah Anda bertanya apakah Gujia menjebak keluarga Ye 7 tahun lalu itu benar adanya? Apakah Gujia menimpakan semua kesalahan kepada keluarga Ye? Bisakah Anda bertanya apakah ada masalah dengan pembukuan? Barang yang tidak memenuhi syarat adalah Guyan, bukan keluarga Ye. Ya. Apakah grup Gu perlu memberikan penjelasan yang masuk akal? Sebelum para wartawan sempat menunggu ayah Guyan keluar. Polisi membawa ayah Gu dari grup Gu. Sore harinya, berita utama langsung meledak dengan informasi orang dalam. 7 tahun lalu, ketua grup Ye King-san, dipenjara secara tidak adil. Dalang dibalik semua itu ternyata adalah grup Gu. Grup Gu telah menyuap selama bertahun-tahun, sejumlah besar produk yang tidak memenuhi syarat mengalir ke masyarakat. Menggunakan cara-cara gangster. Menekan ulasan buruk dengan paksa. Penerus grup Gu, Guyan. Karena melakukan penahanan ilegal. Kejahatan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Aku melihat berita yang datang bertubi-tubi. Hatiku hanya merasakan kelegaan. 7 tahun? Akhirnya aku membalas dendam. Penghinaan keluarga akhirnya bisa dibersihkan. Keluarga Gu jatuh. Guyan adalah anak orang kaya yang tidak berguna dan tidak berpendidikan. Hari-harinya setelah keluar dari penjara hanya akan membuatnya lebih buruk daripada kematian. Kehilangan hal yang paling berharga baginya adalah hukuman terbaik baginya. Aku punya banyak waktu untuk menunggu penampilan Guyan yang malang di masa depan. Tepat ketika aku hendak kembali ke Jiangcheng, suara Anxia datang dari belakangku. Ye Feng. Selamat ya. Keluhan paman akhirnya terhapus tanpa campur tangan keluarga Gu. Rantai pendanaan keluargaan secara bertahap membaik. Kita semua secara bertahap kembali ke jalur yang benar. Api menunjukkan senyum sopan namun menyendiri. Dan tanpa kata-kata. Dulu aku memintamu untuk membantu grup. Kamu tidak mau. Tetapi setelah aku mengatakan akan menikah dengan Guyan, kamu langsung kembali ke Jiangcheng bersamaku. Itu berarti kamu menyukaiku. Benar kan? Sekarang semuanya sudah selesai. Bisakah kita berbaikan? Aku tahu aku salah di masa lalu. Tapi aku terlalu membutuhkanmu sehingga aku menggunakan cara yang salah. Maukah kamu memaafkanku? Aku tidak menyangka tindakanku akan membuat Anxia salah paham lagi. Aku mundur selangkah. Menciptakan jarak antara aku dan Anxia. Nona An, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Aku membantumu, membantu keluargaan. Bukan karena aku masih memiliki perasaan padamu. Semua pikiran ini hanyalah harapanmu semata. Aku melakukan semua ini hanya karena kalian bisa membantuku menjatuhkan keluarga Gu. Hanya itu saja. Mata Anxia langsung kehilangan cahaya. Mulut terbuka dan tertutup beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan suara. Kau bilang kau membantuku bukan karena cinta, tapi karena aku menguntungkanmu. Mendengar jawabanku yang lugas, Anxia hanya merasa dunia berputar. Ketika dia membayangkan kegembiraan dan rekonsiliasi denganku, aku sama sekali tidak berpikir untuk kembali padanya. Semua ini hanyalah angan-angannya sendiri. Setelah hening sejenak, Anxia berbicara lagi. Ketika kamu pergi, kamu mengambil barang-barang dari brankas. Apa yang ada di dalamnya? Aku tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah cincin yang ditinggalkan ibuku untukku. Dia menyuruhku memberikannya kepada istriku di masa depan. Mata Anxia dipenuhi air mata. Mengaburkan pandangannya. Tapi kamu tidak pernah memberikannya kepadaku. Aku melihatnya seperti ini. Hatiku tidak beriak. Hanya ada rasa lelah setelah debu mengendap. Dia akhirnya menanyakan hal ini. Menurutnya, mungkin benda yang bisa membuktikan sesuatu itu aku akui. Dengan sangat lugas, suara itu tenang dan tanpa gelombang. Cincin di brankas itu adalah peninggalan ibuku. Dia berharap aku memakainya di tangan orang yang kucintai. Berjanji dengan suara keras, Anxia tiba-tiba mendongak. Air mata langsung jatuh.
Matanya bercampur dengan ketidakpercayaan dan harapan yang hampir putus asa. Orang yang dicintai. Jadi, kau tidak pernah berpikir untuk memberiku 7 tahun? 7 tahun di matamu. Bahkan tidak ada sedikit pun kemungkinan? Pertanyaannya. Dengan isak tangis. Aku terdiam selama beberapa detik. Matahari terbenam kota di luar jendela dari lantai ke langit-langit kantor terpantul di mataku. Cahaya kuning membuat momen ini terasa sangat panjang. Dan aku berharap Ansya. Aku mulai berbicara. Dengan kejujuran yang hampir kejam, makna cincin itu terletak pada masa depan. Istri, pernikahan awal kita berasal dari kontrak. Tanggung jawabku padamu adalah membalas budi. Tapi pada awalnya di suatu waktu. Sebelum kau mulai mengujiku dengan cara-cara itu. Aku juga pernah membayangkan kemungkinan lain. Dia menahan napas. Seolah orang yang tenggelam meraih sehelai jerami. Jika dalam 7 tahun itu. Aku melanjutkan. Tatapanku dengan ringan menyapu wajahnya yang pucat dan berlinang air mata. Kau bisa menjadi istri yang normal. Bukannya seorang penyiksa yang tinggi hati. Jika di antara kita bisa ada sedikit saja saling pengertian dan rasa hormat. Bukan hanya penindasan dan tuntutan sepihak. Jika saat ibuku sakit parah, yang kamu berikan bukanlah nomor kosong palsu, melainkan perhatian dan bantuan yang tulus. Aku berhenti sejenak. Dengan jelas melihat cahaya di matanya. Yang dengan cepat meredup seiring setiap asumsi yang kuucapkan. Hingga akhirnya padam. Maka nada bicaraku akan tetap tenang. Namun membawa beban seperti vonis akhir. Mungkin benar-benar akan ada hari itu. Aku akan mengeluarkan cincin itu. Dan mengenakannya di jarimu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi suami yang sebenarnya. Cincin itu menyimpan kemungkinan, jika sebuah masa depan yang seharusnya indah. Tubuh An Xiao bergoyang. Dia berpegangan pada sandaran sofa di sampingnya. Baru kemudian bisa berdiri dengan susah payah. Bibirnya bergetar. Namun tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Kata-kataku seperti pisau yang dingin. Menguliti lapisan demi lapisan. Dia. Konsekuensi dari perilakunya selama 7 tahun terakhir juga benar-benar menghancurkan harapan terakhirnya. Namun suaraku menjadi dingin. Tanpa ragu sedikit pun. Seolah-olah kamu memilih jalan yang lain. Setiap kali mempersulit. Setiap kali menghina. Setiap kali saat aku sangat membutuhkan pengertian dan bantuan. Sikap dinginmu bahkan mendorongnya lebih jauh. Semuanya menghancurkan sedikit kemungkinan yang lemah itu. Terutama masalah ibu. Itu bukan lagi kekecewaan. Melainkan rasa dingin yang menyeluruh di hati. Keretakan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Aku menatap langsung ke arahnya. Dengan tatapan dingin dan tegas. Cincin itu aku ambil. Karena itu tidak lagi menjadi milik tempat ini. Apalagi mungkin menjadi milikmu. Tidak ada lagi masa depan di antara kita. Kesedihan dan penyesalan yang besar. Benar-benar menghancurkannya, dia merosot ke sofa. Kedua tangannya menutupi wajahnya, suara tangis tertahan keluar dari sela-sela jari. Bahu bergetar hebat. Kali ini bukan lagi kehancuran yang dibuat-buat. Melainkan benar-benar menyadari apa yang telah dihancurkannya dengan tangannya sendiri. Hanya isak tangisnya yang tertekan yang tersisa di kantor. Setelah sekian lama, tangisannya berangsur-angsur mereda. Hanya menyisakan bahunya yang sesekali berkedut. Dia mengangkat matanya yang merah dan bengkak, yang tidak lagi berisi apapun. Hanya tersisa semacam kemiringan yang berat dan hampir kosong dari keterikatan sebelumnya. Aku mengerti. Suaranya sangat serak. Ye Feng. Maaf. Sungguh maaf. Aku tahu 3 kata ini. Terlalu ringan dan tidak bisa memulihkan apapun. Aku terlalu bodoh dan sombong. Dia menarik napas dalam-dalam. Berusaha menegakkan tulang punggungnya. Meskipun dia masih terlihat rapuh. Aku seharusnya tidak mengganggumu lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Karena sudah mengatakan yang sebenarnya padaku. Dan terima kasih juga. Karena menjatuhkan keluarga Gu. Secara tidak langsung menyelamatkan keluarga An. Melihat penampilannya saat ini, sangat berbeda dari wanita muda yang manja dan keras kepala di masa lalu. Kelembutan yang sangat lemah yang tersisa di hatiku karena kebaikan An Mu. Tersentuh sedikit. Hanya tersentuh dan tidak ada hubungannya dengan cinta. Keluarga An? Tidak apa-apa jika melewati krisis. Aku berjalan ke depan meja. Membuka laci. Mengeluarkan tas dokumen dan tas kerja yang sudah disiapkan. Hubungan lama berakhir di sini. Meskipun aku sudah membayarnya. Tetapi kebaikan Paman An dan Ye Feng akan selalu diingat. Aku meletakkan tas dokumen dan tas kerja di atas meja kopi di depannya. Dokumen ini adalah laporan penelitian tentang pasar yang berkembang di Jiangcheng dan strategi masuk awal. Perkiraan risiko dan poin keuntungan semuanya ditandai dengan jelas. Tas kerja ini berisi modal awal. Meskipun keluarga An sekarang telah memulihkan sebagian vitalitasnya. Tetapi untuk mendapatkan pijakan di Jiangcheng dan membuka bidang baru, ini seharusnya dapat berperan. Anggap saja aku membantumu mendorong dari belakang atas nama Bibi An. Keluarga An harus jujur. Melihat barang-barang di atas meja. Tidak segera menyentuh uang itu. Tentang laporan-laporan itu. Baginya saat ini, maknanya benar-benar berbeda. Ini bukan sedekah. Apalagi kelanjutan dari perasaan. Tetapi bantuan yang jelas berdasarkan kepentingan dan kebaikan masa lalu untuk menarik garis batas. Dia mengangkat kepalanya. Kekosongan di kedalaman matanya. Digantikan oleh sesuatu yang kompleks. Adalah kesadaran yang menyakitkan. Ada juga sedikit keras kepala setelah terdesak ke titik ekstrim. Ingin berdiri. Kamu tidak membutuhkan ini. Dia berbisik. Tetapi tidak ada penolakan dalam nada suaranya. Hanya kepahitan. Ambillah. Sikapku tidak perlu dipertanyakan lagi. Putri Bibi An tidak boleh benar-benar hancur. Gunakan kemampuanmu untuk memperluas jalan keluargaan. Ini adalah balasan terbaik untuk ibumu. Dan juga penebusan untuk dirimu sendiri. Dia terdiam selama hampir 1 menit. Tatapannya tertuju pada dokumen dan tas kerja itu. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Mengambil dan memeluk mereka dengan mantap. Gerakannya sangat ringan. Tetapi membawa semacam tekad yang sungguh-sungguh. Saya mengerti. Ye Feng. Dia berdiri. Dengan air mata yang belum kering di wajahnya. Tetapi matanya menjadi tenang secara tak terduga. Bahkan memancarkan semacam keteguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak akan mengecewakan bantuan ini. Saya akan membuktikannya dengan tindakan. An Xiao bukan lagi An Xiao yang dulu. Dia menatapku dalam-dalam. Tidak ada lagi keterikatan cinta di matanya. Juga tidak ada lagi kesedihan yang putus asa. Hanya tersisa semacam tekad dan perpisahan yang mengendap. Jaga dirimu. Dia berkata dengan lembut. Lalu membungkuk dalam-dalam padaku. Gerakan ini penuh dengan penyesalan. Juga penuh dengan tekad untuk memulai kembali. Setelah berdiri tegak. Dia tidak lagi tinggal. Juga tidak menoleh ke belakang sambil memeluk harapan dan penyelesaian dingin yang kuberikan padanya. Tegakkan punggung. Selangkah demi selangkah berjalan keluar dari kantor saya. Pintu tertutup pelan. Aku melihat keluar jendela ke kota yang sudah benar-benar gelap. Lampu-lampu di setiap rumah menyala satu demi satu di hatiku. Batu besar yang telah melilit selama 7 tahun. Tampaknya dengan suara pintu itu. Akhirnya benar-benar jatuh ke tanah. Hutang lunas. Masa depan cerah. Pilihan An Xiao akan menjadi jalannya sendiri. Di dunia Ye Fengku. Tidak ada lagi gejolak emosi yang disebabkan oleh nama An Xiao. Hanya saja dia mungkin menjadi nama yang patut diwaspadai atau diajak bekerja sama di peta bisnis masa depan. Baguslah kalau begitu. Selamat malam semuanya.